Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita jumpa lagi. Ini menyambung tadi dari pembicaraan narasumber Pak Agung Widodo. Untuk itu ini saya hanya menambahkan sedikit pertanyaan-pertanyaan untuk sekitaran wilayah Gunung Wilis. Dan sementara ini saya mau tanya untuk wilayah di Condrogeni untuk melanjutkan cerita tadi. Dari konon katanya ceritanya dulu itu di Condrogeni kan semacam pelatihan pendekar ataupun tentara di saat era zaman kerajaan dulu. Nah itu di Condrogeni juga dulu termasuk dari kerajaan manapun kalau mau menjadi senopati itu digembleng ibarat ujian dulu ke Condrogeni. Apa itu benar? Ya itu benar. Jadi gini Pak, Condrogeni itu dulunya tuh kalau ada yang bilang sebuah kerajaan itu salah. Ya. Kalau bilang di situ ada candi juga salah. Karena apa? Di situ kalau zaman sekarang itu kan adanya universitas. Ya. Nah, kalau itu zaman dulu juga seperti universitas gitu. Jadi kalau mungkin seorang kepala prajurit ingin menjadi senopati kan harus sakti. Ya. Nah, itu larinya ke situ. Atau senopati ingin jadi panglima, larinya juga ke situ. Jadi belajarnya itu di situ. Keluar dari situ itu paling tidak itu pangkatnya sudah senopati keluar dari situ. Ya. Ibaratnya kalau sekarang ya perwira gitu loh. Yang saya maksud kalau digabungkan dengan dengan era sekarang itu di Condrogeni ibarat kan tadi sekolah, Iya. ibarat di universitas. Nah nanti itu di era dulu itu di sekelilingnya Condrogeni wilayah Gunung Wilis ini itu berapa kerajaan yang biasanya dari penduduk kerajaan itu ibarat setor ke Condrogeni untuk melaksanakan ujian. Oh, itu biasanya yang kesini itu seperti anak seorang pati atau anaknya senopati atau anak raja gitu. Jadi gini, tapi di Condrogeni itu juga ibaratnya menerima orang yang bukan dari keluarga kerajaan, tetapi dia ingin berarti belajar di situ. Tapi kalau orangnya itu mampu, ya boleh gitu di situ. Berarti dari dulu sampai sekarang itu masih turun temurun yang intinya itu dari keluarga darah biru itu menurunkan suatu pendekar ataupun menurunkan suatu perwira itu dari keturunan kerajaan satu sama lain itu ada yang istilahnya punya nama di suatu kerajaan. Oh, ada satu. Kalau satu contoh seperti Ken Arok. Ya. Nah, paham kan Ken Arok raja mana juga belum paham itu. Itu rajanya Singosari atau mana itu. Nah, itu kan beliau sebenarnya juga putra raja. Ya. Tapi ketika waktu itu kan kerajaan ini dapat berarti runtuh lah. Nah itu kan terus belajar ilmu kesaktian itu tidak berguna. Tapi beliaunya itu mendapatkan puncak ilmu kesaktian itu justru malah naik, bukan di Condrogeni ini, di Ken Arok, di Ngangkrok. Sekarang juga masih tuh namanya Ngangkrok. Dan Ngangkrok itu dari nama Ken Arok itu tadi, itu sebenarnya tempat penyempurnaan ilmunya Ken Arok. Berarti tetap di Condrogeni. Cuma kan beliau dipilihkan karena beliau itu mumpuni dan juga sakti, diberikan satu tempat untuk menempa ilmunya. Terus dan di situ dari menurut cerita ataupun menurut kalayak ramai, kira-kira di situ dulunya itu
luasnya kayak lapangan, apa dulu masih hutan belantara, apa kira-kira ya biasa-biasa seperti itu. Oh gini, jadi kalau lokasi Condrogeni itu terjadi perubahan tempat itu 3 kali. Dulunya itu sangat luas kan itu, terus tertutupnya peradaban Jawa Siwa itu menyempit kan itu. Nah seiring berjalannya waktu kan terus kerajaan apa? Ya, kerajaan sudah mulai banyak. Nah tempat itu disakralkan kan itu. Setelah itu disakralkan, yang boleh ke situ cuma putra raja, yang boleh menembak ilmu itu putra raja atau putranya seorang patih. Kan gitu. Kalau seperti putranya adipati itu nggak boleh, nggak bisa masuk. Nah, terus karena itu tempat itu disakralkan, kan orang yang mengetahui tentang Condrogeni itu kan semakin sedikit toh. Nah, seiring berjalannya waktu, tempat itu kalau raja itu sudah nggak ada yang ibarat ini runtuh lah kerajaannya. Nah, kan sedang terakhir kan Majapahit kan. Nah, kerajaan itu runtuh, akhirnya Condrogeni nggak dikenal orang. Karena dalam waktu gini, satu contoh Condrogeni dulunya semua orang mengenal. Terus katakanlah berjalan 100 tahun, yang mengetahui Condrogeni itu hanya golongan raja, kerajaan. Nah, setelah raja itu nanti terputus, ya kan ibaratnya raja terakhir itu nggak ada, berarti kan Condrogeni juga sudah nggak ada juga nggak ada yang tahu, nggak ada ibarat yang kesituan juga sudah tidak ada gitu. Akhirnya Condrogeni kan tenggelam. Ya jadi sebenarnya di situ karena saking apa ya istimewanya tempat itu dulu itu sampai disakralkan atau dikeramatkan gitu. Nah dari situlah titik apa ya awal mula kesalahan terjadi. Karena apa? Karena itu tempat disakralkan, orang jadi nggak tahu kalau itu sebenarnya tempat yang sakral. Sampai sekarang kan juga nggak tahu loh. Oh ada ternyata ada Condrogeni. Itu secara seperti itu. Beda sama tempat sakral tapi masih umum gitu. Kan banyak orang yang tahu. Kalau yang sakral kan nggak tahu. Ya Pak, itu untuk tokoh atau para raja untuk wilayah sini atau seluruh Jawa Timur atau Nusantara untuk menggembleng ilmu situ itu untuk semua atau hanya tentu saja untuk keluarga kerajaannya? Nah, itu awalnya itu kalau pertama didirikan itu untuk Nusantara. Nah dulu kalau menurut saya dapat Indonesia itu petanya nggak seperti ini kok. Dulu itu bentuk tata letak pulaunya itu nggak seperti ini dulu itu. Jadi terus zaman masih kuno ya. Iya. Terus pulau di Indonesia itu pernah rubah 1 kali. Jadi pulaunya itu apa itu rubah gitu loh. Akhirnya kan apa ya malah terpecah-pecah gitu zaman dulu. Ya percaya nggak seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang ingin ke Kalimantan atau ke Sumatera semua orang kan bisa. Kalau dulu kan lewat laut dah. Sedangkan perahu zaman dulu kan juga nggak begitu memadai gitu. Nah, akhirnya apa? Yang Condrogeni itu setelah lahirnya peradaban Jawa Dwipa itu yang ke situ tuh cuma dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Terus dari mulai pergeseran lagi, karena pergeseran zaman lagi yang ke Condrogeni itu cuma Jawa Timur. Sepengetahuan Bapak yang tertulis ya sebelum zaman Jawa kuno kan sudah samar. Itu raja-raja itu siapa aja selain Ken Arok tadi? Seperti Raja Majapahit pertama. Terus yang beliau Mahapatih Gajah Mada itu juga keluaran situ. Terus apa lagi ini? Yang terakhir, nah kan ada yang mengenal istilah Joko Tingkir atau Karebet atau Edi Wijoyo. Nah itu juga keluaran dari Condrogeni. Semua alumnus ini ya Pak. Ya, cuma itu yang itu murid yang terakhir kali. Ya itu yang paling akhir itu. Ya cuma 1 orang itu. Itu pun sebelumnya nggak ada murid. Nggak ada murid sebelumnya. Siapa tadi? Arun Dalu. Nah, Arun Dalu kan yang namanya dipakai di situ tuh Pak. Jadi itu peradaban yang jauh ya. Udah jauh.
Seperti Dalu itu pendiri atau namanya dibuat di situ kan apa yang pertama ke situ itu kan yang ibaratnya apa ya, bertapa di situ selama 9 bulan 10 hari itu kan Putri Arum Dalu itu loh ya. Dulu namanya itu masih hutan, namanya Kalingga Batu. Ya, terus hutan Kalingga Batu setelah Dewi Nikan Ayu di situ bertapa itu digantilah nama menjadi Condro Geni. Nah, tapi juga sesuai dengan tempatnya. Siapapun yang berarti ini gimana ya? Mendalami ilmu di situ, mendalami ilmu saktian di situ, itu juga auranya seperti api gitu. Memang sulit dikalahkan saktian. Di daerah Condro Geni itu semua kalangan ya, semua bahasanya itu aliran ya, masuk semua ya. Semuanya Nah, masuk. itu kalau sekarang kan kita punya agama 5 agama, itu bisa masuk semua ya. Bisa masuk. Jadi gini, yang perlu diketahui Condro Geni itu semua agama bisa masuk. Bisa masuk ya. Seperti Sedepok itu semua agama bisa masuk. Bukan cuma Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Bukan cuma itu toh. Yang penting orang berkeyakinan adanya Tuhan itu bisa masuk ke Condro Geni. Terus pantangan untuk seseorang kalau ke sana, kalau wanita apa boleh? Wanita boleh, cuma di sana kalau yang mitos terakhir, karena kan di situ sebenarnya itu mitosnya gini, masih ada satu peti itu berupa apa ya, simbol-simbol pangeran seperti ikal dari apa, dari emas, ya, terus kalung atau yang dipakai di kepala itu masih ada, itu satu peti lah. Itu terakhir tuh yang menjaga itu makhluk apa ya, makhluk aneh. Jadi tubuhnya itu seperti manusia, tapi kepalanya itu anjing, kayak gitu. Ya baung lah istilahnya. Ya itu misalnya gini, di situ tidak boleh membakar seperti apa ya, gerih itu loh, ikan asin. Nah itu nggak boleh, terasi itu nggak boleh. Apakah Ya, pernah itu. ada yang melakukan seperti itu, Pak? Melanggar pantangan lah bahasanya itu. Kalau selama yang saya tahu itu belum ada yang berani. Karena ada yang melaksanakan. Ya. Kalau belum ada kan gini mas, di situ mitosnya gini loh. Jadi kalau kita itu bakar kepala ikan asin di situ, kalau hari itu nggak keluar, nah, kita kan punya keluarga. Meskipun kita masih keluar dari situ, makhluk halus itu masih punya perhitungan sendiri. Ya memang kita itu ibaratnya nggak apa-apa, tapi bagaimana dengan sanak saudara kita atau anak atau ibu atau apa, bagaimana? Iya, karena yang namanya hukum alam itu tidak pernah berpihak dan tidak pernah memihak, kan gitu. Jadi kalau kita berbuat kesalahan A, ya hukumannya B, kan gitu. Ya itu nggak bisa ditawar, juga nggak bisa disuap dengan uang, nggak bisa. Disuap dengan doa pun nggak bisa untuk malam itu. Jadi tanpa Tuhan, apa yang kita tanam, ya itu yang kita petik. Itu hukum alam. Iya. Dan hukum alam itu ada yang menjalankan. Tidak mungkin tidak ada yang menjalankan. Karena kalau orang yang beragama, pastinya tuh tahu kalau makhluknya Tuhan itu bukan cuma manusia. Kalau nggak percaya adanya kambing, adanya yang kita lihat tuh ya. Nah, bahkan di sebelah kita nggak saya sebutkan namanya. Karena saya takutnya malah kan gitu. Nah, gini, di sekolah kita pun menyebutkan adanya iblis, adanya jin, adanya setan dan sebagainya. Nah, itu juga makhluk, itu ada, tapi tempatnya beda dengan tempat kita. Nah, yang menjalankan hukum alam kan sebenarnya seperti makhluk seperti itu loh, ada tugasnya sendiri. Bukan kok terus kita berbuat tahu-tahu nggak ada yang menjalankan, kita dapat apa hasilnya, nggak mungkin. Semua pasti ada yang menjalankan gitu. Kalau yang terbaik kan adanya malaikat kan gitu. Mungkin Pak Eko bisa menambahkan pertanyaan lagi, Pak. Cukup dari saya. Terus tadi tantangan kalau dilanggar, kalau kita nggak apa mungkin itu keluarga. Kira-kira pernah terjadi nggak di lingkungan ini? Di sini setahu saya itu belum ada. Karena apa? Belum ada yang berani gitu. Setahu saya belum ada yang berani. Tapi nggak tahu ya, kalau saya nggak tahu juga nggak tahu. Tapi setahu saya itu belum ada yang berani. Ya cuma itu pantangan kalau di sana. Kadang
dari itu apa terlalu mistis atau memang itu enggak diperbolehkan? Kalau di situ kan gini, sebenarnya itu kalau adanya pantangan itu bukan berarti condro geninya itu apa itu ada pantangan, itu bukan. Yang jadi pantangan itu kan penjaga nih harta karun itu loh. Ya, itu kalau makhluk seperti itu biasanya sukanya kan makanan seperti itu. Itu logikanya kan gitu loh. Iya, jadi bukan tempatnya tapi penunggunya yang anu ya. Kalau condro geni baik gitu. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Kalau mungkin ada pertanyaan yang enggak seputar apa condro geni itu bisa. Pokoknya selintas insya Allah yang saya tahu itu se-Jawa. Jawa Ya ya. seluas Jawa saya tahu. Insya Allah. Tapi kalau Disambung teman-teman yang bertanya. Ya terus anu, kalau gitu ini saya mau tanya lagi, itu di tempat saya di Mesuki itu ada petilasan pertapaan juga batu tulis yang namanya pertapaan Liang Kebuiwa. mau Kebuiwa itu peradaban kalau nggak salah. Kebuiwa itu setara dengan yang di Gunung Kelut itu Pak. Apa itu? Ya Maesura. Itu hampir sama peradaban itu. Sejajarnya Sejajar usianya ya itu usia, kalau usia beliaunya saya nggak tahu, cuma usia zamannya peradaban itu sejajar setara gitu. tapi kalau dikait-kaitkan Ya. itu sejarahnya itu kok masih ada yang Kebuiwa itu masih ada dengan yang Pati Gajah Mada, kok ada sambungnya. Ya nah gini, yang Gajah Mada itu yang nggak diketahui orang itu beliau itu satu, beliau itu usianya 500 tahun. Jadi orang yang kalau kita tuh menggali ke Gajah Mada ke satu, ibaratnya kalau kita tuh telisik ke satu orang apa sesepuh gitu ya, ceritanya pasti beda. Oh Gajah Mada itu dulu lahir di sini ya, perjalanannya begini ya, terus nggak adanya begini kan itu. Tapi kalau kita nanti menuju ke orang lain lagi, ceritanya sudah beda lagi. Karena apa? Dia itu tinggal bagaimana orang itu ketika itu, karena sesepuh itu menceritakan itu yang ketika beliaunya itu usia berapa, kan juga beda lagi yang apa yang dilakukan oleh beliaunya itu. Iya, masalah kan itu sejarahnya dulu saya pernah mendengar dari orang itu katanya kan yang Kebuiwa itu mendapat undangan dari yang Patih Gajah Mada yang bertemunya di Mesuki di batu tulis itu. Jadi gini, tulisan itu kan belum pernah ke sana Pak ya. Ya. Tulisan itu berbentuk tulisan atau berbentuk sandi. Maksudnya tulisan mirip Jawa atau cuma sandi gitu. Kalau kemarin saya melihat itu mirip di batu tulis yang Mesur. Sandi. Ya. Oh, sandi itu lama itu Pak. Itu udah sandi ya, sandi itu terakhir dipakai. Itu maksudnya untuk umum loh ya, kalangan umum. Itu kan itu awal berdirinya kerajaan Kediri pertama. Itu terakhir dipakai. Jadi gini, bisa jadi kalau nanti saya tahu bagaimana bentuknya, bisa jadi apa prasasti itu menceritakan sebelum zaman Mahapatih Gajah Mada. Bisa juga seperti itu. Karena apa? Sandi kan ada rumusnya gitu. Nah, sandi itu ditulis itu gini, ditulis itu mengarah kemana, tulisannya itu bagaimana, timbul atau apa, atau seperti garis itu kan apa, dilobangi lah istilahnya. Nah, dilobangi atau timbul itu ada tahunnya. Itu dilobangi kayak pahatan gitu. Oh, kalau pahatan itu Jawa Siwa Akhir. Jawa Siwa Akhir atau mulai peradaban Jawa Dwipa Awal itu berbentuk pahatan. Kalau timbul sebelumnya itu. Ya. Masalahnya kan itu masih ada kaitannya dengan Gunung Wilis ini. Nah, di atas sana
itu kan banyak arca-arca, banyak sekali, dan di situ sementara ini belum ada yang berani ngambil. Oh, jadi gini, kalau itu pertapaan lah ya. Pertapaan atau apa di situ? Kalau saya melihat ya hanya batu besar, ya memang pertapaan. Pertapaan. Jadi gini, yang orang sekarang atau orang awam belum tahu itu sebuah kebenaran itu satu. Pertapaan kalau ada arcanya, berarti itu yang di situ beliau seorang raja. Tapi kalau pertapaan nggak ada arcanya, ya beliau yang di situ bukan seorang raja. Itu yang perlu diketahui itu. Tapi arca-arcanya itu di puncaknya, itu di bawahnya. Ya kalau tempat arca di bawah atau di atas itu sama saja, Pak. Jadi kalau memang itu pertapaan ada arcanya, berarti beliau itu dulu seorang rajanya itu. Kalau nggak ada arca, berarti bukan raja. Mungkin beliau dari begawan atau dari brahmana bisa. Kalau sandi nenek watu atau meninggalan sandi, kalau nggak bisa ibarat pecahkan, foto kirim ke aku. Nanti saatnya menghadapnya kemana? Kalau di sana letaknya gimana, menghadapnya kemana, sandinya seperti apa? Insya Allah saya bisa baca. Dulu beliaunya, jadi gini, sandi itu menuliskan itu beliau yang di situ siapa itu bisa. Terus menuliskan itu tempat apa bisa. Terus menuliskan sejarah peradaban keluar dari situ bagaimana juga bisa. Jadi sandi itu enggak terpaut pada satu sejarah enggak. Ya tinggal apa yang ditulis di situ gitu loh. Itu menuliskan apa, menyimbolkan apa. Jadi sejarah dan perjuangan apapun orang yang tidak bisa mengetahui sejarah, kalau mengetahui dengan huruf sandi itu semua bisa dibaca. Bisa, tapi ya cuma sebatas sandi itu menuliskan apa gitu. Jadi bukan kok terus sandi itu sudah mencakup segala hal, tidak. Jadi ya ketika beliau itu ya seperti kita ibaratnya gini, kalau kita ke Condrogeni kita membuat banner contohnya, kita menulis di situ kita sedang apa, atau menuliskan Condrogeni itu apa itu, ya sama seperti itu sebenarnya. Sandi itu apa sandi? Kalau sandi yang menunjukkan sebuah peradaban atau menunjukkan sebuah tata letak, itu biasanya itu bukan tulisan, tapi gini, seperti ini arca gini ya, atau batu lah, ini batu itu berbentuk seperti segi empat gini lah. Nah, ini batu, tapi ini batu tua. Ini bisa juga dulu itu sebuah sandi. Ini bisa dibaca. Itu. Ini menerangkan dulu itu bisa menggambarkan tata letak sebuah kerajaan, bisa menggambarkan denah ketika peradaban itu berkembang itu di situ tempatnya seperti apa, itu bisa. Ini cara bacanya pakai benang, kalau nggak pakai benang nggak bisa. Kalau cuma dilihat gini, kalau nggak pakai benang nggak bisa. Kenapa? Di batu ini ada sudut-sudutnya. Nah, sudut satu itu terhubung dengan sudut satu. Itu nggak boleh salah. Itu kalau salah menghubungkan ya salah baca. Gitu. Jadi kalau kita menguak sejarah itu gimana? Banyak hal-hal yang di luar pemikiran kita itu banyak. Yang selain untuk orang sekarang itu membacanya kan saklek di depan mata itu ya itu yang dibaca. Nggak teliti. Sebenarnya sama. Jadi gini, bedanya gini. Kalau satu contoh, ya kita tahu ini kopi, semuanya bilang kopi. Tapi kita nggak tahu kopi ini untuk apa, cara membacanya bagaimana. Itu kalau kita itu nggak pernah diajarkan, kan nggak bisa. Ya. Nah, hanya itu. Sebenarnya sama. Kalau saya membaca gaib, terus terang nggak bisa. Tapi kalau membaca dari peninggalan, saya bisa. Jadi kalau itu sudah dibaca kan gini, banyak hal-hal yang bertentangan dengan pemahaman kita sebelumnya. Gitu. Jadi sebelumnya kita meyakini bahwa di sebuah pertapaan itu dulunya seorang raja atau katakanlah yang Prabu Hayam Wuruk contohnya. Itu pertapaan banyak orang meyakini itu dari turun temurun. Nah, tapi ternyata kalau justru peninggalannya
purba kala itu masih ada, itu juga bisa mengatakan yang dulunya beliau di situ siapa, itu bisa. Asalkan ini belum rubah, itu bisa dilihat. Kalau udah dirubah ya nggak bisa. Jadi sejak dulu itu misalkan pertapan Condro Geni dan yang lain-lain di Gunung Wilis itu masih ada kaitan dengan Nusantara ini. Masih ada. Oh, peradaban kan, kalau pusat peradaban sebenarnya dari sini, dari Gunung Wilis. Dari siapa tuh Gajah Mada itu memang orangnya luar biasa. Iya, tapi kalau tempat kelahirannya beliau, saya ibarat titik letaknya tuh kurang paham. Tapi kalau sejarah penempaan ilmunya saya tahu. Kan itu. Kalau kelahiran dari beliau tuh kelahiran tempat lahirnya tuh di mana saya nggak tahu. Beliau itu. Karena tidak tercatat dalam Ya, dalam sandi. ya belum menemukan kok. Memang ya nggak tahu. Berarti kan kita kan berarti belum pernah ke sana-sana loh. Berarti kan nggak tahu ini sandi atau apa. Nggak terus kan. Selain itu kan sudah rusak loh. Sudah bangunan di mana-mana kan gitu. Seangkatan dengan Patih Gajah Mada mungkin kalau bisa dibaca siapa? Seangkatan Patih Gajah Mada itu kelahirannya. Nggak yang ikut berjuang pada waktu itu dengan Gajah Mada juga mencari ilmu dengan siapa, dengan Gini, siapa. beliau itu usianya 500 tahun. Jadi kan silih berganti toh. Nah, mungkin seangkatan dengan Gajah Mada apakah ada pada waktu itu? Oh, ada loh. Ada. Mungkin bisa disebutkan nama siapa seangkatannya waktu Gajah Mada sampai berumur sekian. Oh, yang mereka yang pernah berjuang sama beliau. Yang terakhir kan itu toh, Pak. Seperti itu Tribuana Tunggadewi. Itu kan masih sama apa tuh? Itu kok beliau kalau sejarahnya dapat, beliau di situ usianya sudah 400 tahun. Itu Tunggadewi itu. Iya, itu beliau di usia sudah 400 tahun kalau sejarahnya dapat. Tapi kalau kelahiran seusianya beliau itu ini beliau yang mempunyai pertapaan di Gunung Pandan. Nah, itu usianya sama dengan usianya Gajah Mada. Gunung Pandan yang kelihatan dari sini, Gunung Pandan kan ada. Nah, itu kan itu ibaratnya gini, dulu itu menempa ilmunya itu ibarat usianya itu sama gitu. Itu ada di situ. Yang sopo ini beliau Joyo Suratmojo dan mungkin juga sama itu Suryo Atmojo. Kalau Yang Suryo Atmojo nanti kalau saya cari apa itu buka yang saya catat itu juga bisa gitu. Jadi saya itu gini Pak, kalau sejarah itu saya bisa percaya itu kalau ada buktinya. Kalau sejarah Pak, ibaratnya orang bilang ini sejarah gini, beliau begini. Tapi di situ enggak, kalau itu cuma tertulis pada kitab, saya nggak percaya. Kitab itu usianya berapa toh? Kalau ada sandi atau ada peninggalan, saya baru percaya. Karena apa? Dari peninggalan dari sandi ini bisa dibaca. Oke, siap. Terima kasih Mbak Dian. Waktu. Ini aku bertemu. Terima kasih pada Alhamdulillah, terima kasih kepada semuanya. Ini untuk melanjutkan ke pertapaan di Condro Geni, kami tutup sementara, nanti tunggu kelanjutannya di atas sana. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.